Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan kali ini kita akan mereaction sekaligus meluruskan pernyataan dari Gus Baha, karena khawatir jika tidak diluruskan, ya, maka sebagian kaum muslimin nanti akan menggampangkan tentang perkara kesyirikan. Sebelumnya kita akan lihat bersama dan kita akan simak bareng. Nanti kita akan luruskan satu persatu dari pernyataan beliau. Yang mengatakan orang megang keris itu syirik, firqah takfiri. Ada firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, kekuburan syirik, ini syirik. Itu salah. Ada firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, kekuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salah. Baik. Tadi beliau mengatakan bahwa ada firqah takfiri. Ya, saya nggak tahu ini takfiri siapa. Dia mengatakan bahwa orang pegang keris itu syirik, kekuburan syirik. Baik, kita akan jelaskan sedikit terkait masalah pegang keris. Masalah memegang keris ini harus kita jelaskan secara rinci, ya. Kalau tujuannya memegang keris hanya sebatas gaya-gayaan, atau sebatas hiasan saja, atau sebatas untuk memotong pohon barangkali, atau memotong tali, maka tidak ada masalah, ya. Adapun jika orang yang memelihara keris atau memegang keris, namun dengan tujuan dia meyakini bahwa pada keris tersebut ada kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat, menolak bala, maka ini lain lagi hukumnya, ya, bisa jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan faktanya, ya, apalagi yang kejawen, ya, sampai mereka meyakini di hari-hari tertentu, di malam-malam tertentu mereka harus memandikan keris, ya, dengan 7 bunga 7 rupa, ya. Dan mereka meyakini adanya kekuatan mistik dalam keris tersebut. Tentu kalau yang seperti ini, maka hukumnya bisa menyeret kepada kesyirikan. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis pernah melihat ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Nabi melihat seseorang laki-laki yang di tangannya ada cincin dari kuningan, sufr. Faqal, maka Nabi bertanya, ma hadhihi, apa ini? Hiya minal wahinah. Maka laki-laki tersebut menjawab, cincin ini adalah tolak bala, ya, untuk menangkal penyakit, menangkal bala. Apa kata Nabi? Maka Nabi menjawab, memerintahkan kepada laki-laki tersebut, inziha, lepaskan, buang cincin tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Maka sesungguhnya cincin tersebut tidak menambah engkau melainkan kelemahan, atau bahkan justru penyakit. Lihat. Jadi Nabi tanya dulu, rinci dulu, itu cincin buat apa kamu pakai? Kalau tujuannya untuk tolak bala, maka nggak boleh, itu termasuk kesyirikan. Maka Nabi perintahkan untuk mencabutnya, membuang cincin tersebut, ya. Dan Nabi mengatakan, lau mutta, ya, lau mutta,
wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Seandainya engkau meninggal dalam kondisi engkau tetap menggunakan cincin tersebut, meyakini cincin tersebut mendatangkan manfaat atau tolak bala, maka engkau tidak akan selamat, tidak akan beruntung selamanya. Jadi perlu dipertegas ya Gus Baha. Yang dimaksud memegang keris itu yang mana? Yang menjurus kepada kesyirikan dan mana yang diperbolehkan. Jadi perkaranya ini tidak boleh samar, abu-abu. Harus didetailkan karena umat ini kasihan nanti. Ya, khawatir mereka menganggap perkara yang biasa. Ya, meyakini keris itu sebagai tolak bala, kemudian mendatangkan kekuatan gaib dan seterusnya. Ini berbahaya, akan merusak akidah kaum muslimin. Ya, maka jika demikian maka tentu dilarang. Tapi jika hanya sebatas hiasan barangkali, koleksi barangkali, buat gaya-gaya saja, maka tidak mengapa. Maka Nabi juga memerinci, menanyakan tadi kepada seorang laki-laki tersebut, apa fungsi yang kau pakai cincin tersebut? Ya, jadi harus jelas. Ini yang pertama ya. Ini kami koreksi yang pertama. Yang kedua, terkait masalah pergi ke kuburan itu syirik. Ya, ini juga harus dirinci. Datang ke kuburan untuk ziarah kubur. Ini perkara yang disyariatkan. Kapan ziarah kubur itu disyariatkan? Karena ziarah kubur, para ulama menjelaskan ada yang masyru' dan ada yang mamnu. Ziarah kubur disyariatkan satu, apabila dia bertujuan untuk mengingat kematian. Ya, jadi kita seorang muslim yang masih hidup berziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian, bahwa kita akan menyusul saudara kita yang sudah meninggal, bahwa masa depan kita nanti di alam kubur, sehingga kita akan mempersiapkan diri bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah mengingatkan dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha litudzakirukumul maut. Dulu saya telah melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah. Artinya ada anjuran, perintah untuk menziarah kubur. Apa tujuannya? Litudzakirukumul maut, agar kalian mengingat kematian. Nah, ziarah kubur disyariatkan jika tujuannya untuk mengingat kematian. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ziarah kubur yang disyariatkan adalah untuk mendoakan si mayit. Ya, mendoakan si mayit. Banyak hadis yang menjelaskan. Bahkan Nabi ketika di pemakaman, sahabat Ansar mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum fa innahul ana yus'al. Mohon ampunkan untuk saudara kalian ini, karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, jadi dimohonkan ampun, didoakan, bukan kita minta kepada si penghuni kubur, tidak. Dalam sebuah hadis yang lain, doa Nabi kita alaihi salatu wasallam ketika melewati kuburan, apa doanya? Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan, kesejahteraan wahai kalian penghuni kubur, ya, dari kalangan orang-orang mukmin maupun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman maupun orang-orang muslim. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan untukku dan untuk kalian keselamatan. Bayangkan. Jadi mereka yang butuh doa kepada orang-orang yang masih hidup, ini yang disyariatkan, kita doakan mereka. Namun berbeda jika dia pergi ke kuburan tujuannya untuk ngalap berkah, bertawassul kepada si mayit yang sudah meninggal dunia. Ya, ngusap-ngusap batu nisan, sujud di situ, minta-minta sampai nangis-nangis. Ini masuk dalam perbuatan kesyirikan. Ya, walaupun alasannya bertawassul kepada orang-orang saleh,
menjadikan orang soleh tersebut perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini termasuk perbuatan yang terlarang. Ya, kalau dia pendosa, kami kan pendosa. Ya, tidak layak kalau kami minta langsung kepada Allah, kami harus lewat orang-orang soleh. Kalau kita pendosa, ya kita memohon ampun kepada Allah. Allah nggak pernah perintahkan lewat orang soleh dulu baru saya ampuni, nggak pernah. Walaupun alasannya nanti agar mereka memberi syafaat di sisi Allah, juga tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada orang yang sudah meninggal. Ya, ingat, camkan dua ayat ini. Dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan dari selain Allah, ya dari kalangan wali-wali, mereka beralasan, kami tidak menyembah mereka. Kami enggak menyembah mereka. Saya tahu ibadahnya kepada Allah. Itu alasan mereka. Tapi hanya saja agar mereka mendekatkan kami kepada Allah, menjadikan kami semakin dekat kepada Allah melalui orang-orang soleh tersebut dengan sedekat-dekatnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mendiamkan, kemudian mengiyakan, mensetujui pernyataan mereka, argumen mereka, alasan mereka? Tidak. Lihat, Allah berfirman, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan hukum yang mereka perselisihkan di antara mereka. Innallaha la yahdi, Allah tidak akan memberikan petunjuk man huwa kadhibun kafar. Lihat, Allah hukumi mereka pendusta dan kafar, lagi ingkar. Tidak ada kekufuran yang paling besar melainkan kesyirikan. Lihat, walaupun alasan mereka hanya sebatas tawassul, orang-orang soleh tersebut hanya sebatas perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah ingkari perbuatan mereka. Allah tetapkan hukum bagi mereka, mereka pendusta dan mereka kafar, kufur dan ingkar. Ini ayat yang pertama, ayat surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Jadi nggak boleh, terlarang dalam Islam. Ya, ke kuburan, kemudian ngalap-ngalap berkah di situ, menjadikan orang soleh ya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini perbuatan yang dilarang dalam agama. Yang kedua, surat Yunus ayat 18. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka yang menyembah kepada selain Allah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, mereka beralasan, mereka berargumen, mereka ini nanti yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Kata mereka seperti itu. Enggak, saya enggak menyembah mereka, saya hanya menjadikan mereka agar mereka nanti memberikan syafaat kami. Saya minta syafaatnya mereka, saya enggak berdoa kepada mereka, saya enggak menyembah mereka. Enggak, kata mereka seperti itu. Syufa'auna indallah, agar mereka nanti memberikan syafaat kami di sisi Allah. Lihat, apakah Allah Subhanahu wa taala mendiamkan, mengiyakan, setuju dengan argumen mereka? Lihat, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu bis samai wal ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kalian hendak ingin memberitahu kepada Allah kalau Allah nggak tahu apa yang ada di langit, yang ada yang di bumi? Subhanahu, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Lihat, Allah katakan Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Allah hukumi perbuatan itu apa? Perbuatan mereka itu yusyrikun, perbuatan syirik. Jadi yang mengatakan syirik itu Allah. Ya, jadi mohon maaf ini Gus Bah, harus diperhatikan, harus dirinci sebenarnya. Pergi ke kuburan itu syirik. Ya, kapan? Kapan yang disyariatkan? Kapan yang dianjurkan? Harus jelas dalam beragama. Jangan abu-abu, kasihan orang awam.
Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi firqah-firqah yang suka mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan, itu siapa? Ya, itu siapa? Jadi harus jelas ya dalam beragama. Baik teman-teman, kita akan simak lagi video selanjutnya. Adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sebuah tawaman ahsanu minallahi subhanahu. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat, kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa pakar. Baik teman-teman. Jadi beliau katakan, kalau orang beriman yang sudah melekat keimanannya, tidak akan terganggu ya dengan yang sifatnya adat istiadat, dengan keyakinan adat istiadat, tidak terganggu akan keimanan mereka. Subhanallah. Jangan anggap kemudian kita sudah beriman, kita kemudian meremehkan perkara-perkara kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim, apa gelar beliau? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Abu Tauhid, bapaknya ahli tauhid. Sekalipun levelnya nabi, beliau khawatir jatuh dalam kesyirikan. Siapa kita dibanding Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, wajidni ya Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Subhanallah. Hati-hati dengan perbuatan syirik. Nabi juga mengingatkan kepada para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirik. Saya khawatir, sesungguhnya sesuatu yang saya khawatirkan kepada kalian, yaitu perbuatan syirik. Asyirkul asghar, syirik kecil. Nabi khawatir dengan siapa? Para sahabat. Dan kita tahu keimanan para sahabat, ketakwaan mereka. Kita siapa? Kemudian kita sudah beriman, mengaku sudah beriman, merasa pede begitu, tidak akan terganggu dengan keyakinan-keyakinan adat istiadat. Jadi dianggap biasa dan tidak mengapa. Jangan seperti itulah. Nabi kita alaihi salatu wassalam, dalam doa beliau juga takut berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Nabi berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukanmu, berbuat syirik kepadamu, sedangkan saya tahu, saya sadar. Wa astaghfiruka, dan saya memohon ampun kepada engkau wahai Allah dari menyekutukanmu dan sedangkan saya tidak tahu. Lihat, Nabi saja takut dan berlindung dari kesyirikan. Terus siapa kita? Mengaku kita sudah beriman, sudah sibghat Allah, suatu yang absolut, ya, beriman yang sudah pede begitu, tidak bakal terganggu dengan keyakinan-keyakinan yang ada istiadat tersebut. Jangan salah. Ingat ya, syirik itu khafi, perkara yang sangat samar. Orang kalau nggak belajar secara detail mana syirik dan mana tauhid, bisa dia jatuh dalam kesyirikan dan dia nggak sadar. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi yang selanjutnya. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu udah dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP, nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh kritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqah wa khuluq. Tapi saya siap jadi membernya Rasulullah sallallahu. Baik teman-teman, Masya Allah ya, Gus Pak ini kadang ngelawak memang. Lucu juga kadang ngelawak. Perhatikan, kalau orang kejawen nggak megang keris itu nggak nyaman, berarti orang yang bawa ATM, orang kota yang bawa ATM juga dikatakan syirik.
Masya Allah, dia mengkiaskan antara ATM dengan keris. Dan juga mengkiaskan keris dengan HP. Orang kota kalau nggak bawa HP kan nggak nyaman. Baik teman-teman. Di sini Gus Bah ini kadang memang lucu juga ya, ngelawak. Jadi memberikan analogi atau kias yang tidak sinkron gitu ya. Istilah dalam usulnya kias ma'al fariq, kias yang berlawanan. Dan jauh dari maksud yang ditentukan atau yang dimaukan. Perhatikan Gus Bah ya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Bedakan antara ATM, HP dan keris. Ini bedakan. Kalau HP, ATM memang digunakan sebuah ya benda yang digunakan untuk menyimpan uang. Jadi ketika kita keluar membawa ATM, kita merasa nyaman karena ada uangnya di situ, ya nggak ada masalah. Karena memang ATM itu digunakan untuk menyimpan uang. Ya, jadi bedakan dengan keris. Ya, kalau keris, ya, kalau hanya sebatas, saya katakan tadi sebatas, mungkin hanya sekedar, ya, buat motong kayu, ya, atau motong tali, ya silakan, tidak masalah, itu buat gaya-gaya doang. Tapi kalau sampai dia membawa keris, meyakini keris tersebut memiliki kekuatan mistik, ya, memiliki kekuatan gaib yang bisa menolak bala, menghindarkan dia dari mara bahaya, ini yang jadi masalah. Gitu loh Gus. Jadi dibedakan. Makanya di sini para ulama menjelaskan tentang masalah sebab, teman-teman. Antum pahami teman-teman sebab ya. Saya kasih kaidah di sini. Sebab dan akibat. Sebab dan musabbab atau akibat. Sebab dan akibat ini adanya akibat karena ada sebab. Dan teman-teman harus perhatikan, sebab dan akibat ini adalah tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, terkadang ada sebab, tapi tidak terjadi akibat. Contohnya ya, sebabnya sudah mendung, ada petir, tapi nggak ada hujan. Itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, terkadang ada akibat tapi nggak ada sebab. Panas-panas nih, panas-panas, nggak ada petir, nggak mendung, tiba-tiba hujan. Artinya sebab dan akibat ciptaan Allah dan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Nah, para ulama menjelaskan bahwa sebab itu ada dua. Perhatikan. Sebab yang kauni, ketika Allah menciptakan sebab itu ada dua. Sebab yang kauni, artinya sebab yang memang itu ada penelitian secara medis kedokteran, maupun sebab tersebut ada penelitian secara sains, atau bahkan secara panca indera. Itu sudah diteliti. Saya kasih contoh, sebab yang kauni. Kalau kita mau kaya, sebabnya apa? Kerja. Berarti kerja itu sebab orang bisa kaya. Itu kan secara sains, secara panca indera kita sudah tahu. Kalau ingin pintar, belajar. Maka belajar sebab orang bisa pintar. Tapi ingat ya, pintar itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini sebab. Nah, contoh yang lain, obat paracetamol, penurun panas. Kedokteran, ilmu medis telah meneliti kalau paracetamol itu sebab atau obat penurun panas. Maka kita boleh mengatakan obat ini sebagai penurun panas. Karena telah diteliti secara sains, kedokteran. Ya kan begitu. Contohnya, api itu panas. Ya, api itu panas. Ya, itu kan secara panca indera kita sudah merasakan api itu panas. Penelitian dengan begitu. Panca indera kita sudah merasakan. Dan banyak lagi sebab-sebab kauni. Ya, maka yang seperti ini ketika Allah menciptakan sebab kauni, maka silahkan.
mengatakan bahwasanya obat ini sebab ya penurun panas, nggak ada masalah karena Allah telah menciptakan sebab tersebut dan secara klinis kedokteran itu teruji. Ya, paham sampai sini teman-teman? Ini sebab kauni. Secara penelitian, ilmu medis, sains, dan panca indera telah kita rasakan bersama. Yang kedua, ada sebab kauni, sebab syar'i. Sebab syar'i tahu nggak? Sebab yang ada dalilnya. Allah menciptakan sebab tersebut dan Allah menjelaskan sebab tersebut memang ada manfaatnya. Bisa menyebabkan mengobati penyakit. Sebagai contoh, madu. Madu kan ada dalilnya tuh. Sebab untuk obat. Ya, madu ini sebagai pengobatan. Ini ada dalilnya. Dalam sebuah hadis, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun fihi syifa'ul linnas. Keluar dari lebah tadi madu. Sebagai bentuk minuman yang bermacam-macam. Maksudnya madu tadi ya. Dan sebagai obat bagi manusia. Allah jelaskan dalam ayat tersebut bahwa madu itu sebab untuk mengobati penyakit. Nah, itu nggak masalah. Coba yang lain, air zam-zam. Ada dalilnya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung orang yang meniatkan untuk meminumnya. Kita mungkin minum air zam-zam tujuannya biar semakin kuat, semakin pintar, tambah ilmu yang bermanfaat. Itu nggak ada masalah. Karena memang Allah jelaskan air zam-zam itu ada manfaatnya, sebab ada sebab untuk memberi manfaat. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang Allah jelaskan yang itu ada dalilnya. Nah, kalau sebab sesuatu benda atau sebab yang ada dalil, yang ada sebab kauninya, penelitian, apalagi ada sebab syar'inya, maka silakan. Ya kan? Kita boleh menjadikan benda tersebut sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat. Tapi ingat ya, segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada masalah. Coba kita lihat. Sekarang kita praktekkan ya. ATM. ATM adalah benda yang memang dijadikan alat untuk menyimpan uang. Berarti kan secara kauni, sebab kauninya. Nggak usah penelitian ya, secara kasat mata, secara panca indera yang sudah kita maklumi bersama, tempat untuk menyimpan uang. Jadi nggak ada masalah. Kalau kita keluar pakai ATM, kita tenang ya, taruhlah kita tenang, nyaman, nggak masalah. Karena emang itu tempat untuk menyimpan uang, kita bawa uang. Walaupun nggak ada dalilnya secara syar'i. Ya. Nah sekarang kita lihat keris. Ada nggak keris? Secara kauni, penelitian dari sains, ilmu kedokteran, atau secara panca indera. Kalau keris itu bisa mendatangkan kekuatan gaib, menolak bala, ya, menghindarkan jin-jin, taruhlah begitu ya. Kan nggak ada, secara kauni nggak pernah diteliti adanya penelitian keris mendatangkan kekuatan gaib yang bisa menolak bala. Apalagi dari sisi syar'i, nggak ada dalilnya jelas. Maka nggak bisa dijadikan sebab ya untuk mendatangkan manfaat dan menolak bala, kecuali saya ulangi lagi teman-teman, saya tegas sekali, kecuali mungkin keris tadi hanya sebatas untuk hiasan, untuk gaya-gayaan, untuk potong pohon, potong apalah, terserah. Itu silahkan. Tapi kalau sudah punya keyakinan ya bahwasanya dalam keris tersebut ada kekuatan gaib, ada kekuatan mistik yang mungkin bisa terbang, mengeluarkan asap, menolak bala, ya, mengusir para jin, setan, ini jadi masalah. Ini berbahaya, ya, bisa menjurus kepada kesyirikan. Bahkan kalau seandainya dia mungkin mengatakan ini hanya sebab, ya, semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun masih kena jatuh karena syirik kecil. Syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini secara zatnya keris tersebut bisa menolak bala, bisa memberikan kekuatan gaib, maka bisa jatuh ke syirik akbar. Maka harus diperhatikan seperti teman-teman. Khawatir
kita jatuh dalam kesyirikan. Karena lihat dalam sebuah hadis qudsi ya, seluruh perbuatan dosa Allah akan ampuni kecuali dosa syirik. Hati-hati, makanya ini ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya bna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataitu bi qurabiha maghfiratan. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, maka aku akan datangkan kepadamu ampunan sebesar bumi itu juga. Subhanallah. Maka dahsyatnya dosa syirik. Ya, dahsyatnya dosa syirik. Maka kita harus berhati-hati. Ya, karena dosa tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya masuk surga dan tempatnya di neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, orang yang menyekutukannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Semoga teman-teman ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita juga harus berhati-hati dengan perbuatan syirik ya, karena khawatir kita termasuk menjadi orang-orang yang celaka teman-teman ya. Maka pelajari ilmu tauhid, pelajari ilmu tauhid yang benar, apa itu syirik, apa itu tauhid. Maka dengan demikian akan semakin jelas, terang benderang mana jalan yang harus kita pilih, mana yang kita harus jauhi, dan mana harus kita lakukan. Semoga bermanfaat ya, yang sedikit ini ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita bersama, memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.